Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul pola berpikir yang diubah. Dua buah pohon yang ada di tengah taman, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tentu bukan buah untuk makanan atau konsumsi fisik, tetapi untuk konsumsi jiwa yang di dalamnya terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia diperhadapkan pada pilihan apakah mengisi pikirannya dengan kebenaran Allah sehingga bisa mengerti kehendak Allah dengan sempurna, atau mengisi jiwa dengan filosofi yang tidak berstandar kebenaran Allah sehingga memiliki pengertian atau understanding yang menyimpang atau di bawah standar. Saudaraku sekalian, hal ini mengakibatkan manusia tidak bisa memiliki kodrat ilahi atau kehidupan anak Allah, yaitu kalau mengkonsumsi dalam pikirannya hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Dengan keadaan tersebut manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah sehingga kemuliaan Allah. Nah, malangnya manusia pertama Adam memilih yang kedua ini, saudara. Dari buah pohon yang ada di tengah taman, baik buah dari pohon kehidupan dan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, sebenarnya sebuah figuratif menunjuk pengaruh dari Tuhan dan pengaruh jahat Lucifer yang jatuh, saudaraku sekalian. Dan ini harus dipahami dengan benar. Buah pohon kehidupan adalah kebenaran Allah, adapun buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat, ya, jadi buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu suara bukan dari Allah. Terkait dengan hal ini, Paulus menyingkap rahasia dua pohon tersebut di dalam 2 Korintus 11 ayat 2-4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bisa saja orang berpandangan bahwa penyesatan atas Hawa tersebut adalah bujukan untuk makan secara harafiah buah yang dilarang Tuhan, sehingga manusia jatuh dalam dosa karena satu tindakan tersebut. Logikanya ini sangatlah dangkal kalau penyesatan hanya sedemikian sederhana. Sangat tepat menggunakan kata penyesatan. Hal ini menunjuk kepada pemahaman dalam pikiran yang bertalian dengan proses yang tidak singkat. Jadi sangatlah cerdas dan logis kalau pohon-pohon tersebut sebenarnya figuratif. Kita tidak tahu berapa lama selang waktu antara makan buah yang dilarang Tuhan tersebut, artinya mengkonsumsi sesuatu yang tidak berstandar kebenaran Allah, sampai matanya terbuka menyadari ketelanjangan mereka. Kita tidak tahu berapa rentang waktunya, saudaraku, ya, selang antara makan buah yang dilarang tersebut sampai matanya terbuka menyadari ketelanjangan itu. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat
menunjuk kepada filosofi yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Jika dikonsumsi terus-menerus, maka mata terbuka berarti membangun atau menciptakan pola berpikir yang salah, sehingga mengakibatkan manusia tidak mampu memahami kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dalam hal ini manusia kehilangan kemuliaan. Ini artinya manusia tidak mencapai level corpus delicti. Sebagai ilustrasi, sama seperti anak usia di bawah 3 tahun ya, atau di bawah 4 tahun ya, tidak malu mandi bersama bertelanjang dengan lawan jenisnya. Tetapi ketika sudah menginjak usia di atas 7 tahun, sudah mulai malu. Dulu umur 3 tahun tidak malu. Mengapa malu? Sebab dalam pikiran anak-anak ini tumbuh cara berpikir atau pengertian yang membuat mereka malu. Coba seandainya mereka ada di tengah-tengah masyarakat primitif yang semua telanjang, maka mereka tidak akan memiliki perasaan malu. Hal ini bertalian dengan cara berpikir ya, dari understanding. Alkitab menggunakan ilustrasi Adam dan Hawa sadar mereka malu sebab telanjang. Ini berarti ada sesuatu yang dikonsumsi, saudaraku, oleh pikiran yang membuat cara berpikir mereka berubah. Tentu saja penyesatan pikiran terjadi melalui suatu proses panjang, saudara. Demikian pula dengan proses kejatuhan Adam. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya bahwa ia takut kalau pikiran jemaat disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Manusia diperdaya melalui pikirannya atau pikirannya disesatkan. Hal ini membuka rahasia mengenai fragmen di Taman Eden, bahwa sejatinya pergumulan manusia pertama adalah pergumulan di dalam pikirannya. Buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu adalah filosofi yang bukan dari Allah, dan pohon kehidupan itu filosofi yang dari Allah. Malangnya Adam memilih filosofi yang bukan dari Allah, dan itu membawa Adam pada satu stadium atau level tidak bisa diperbaiki untuk mencapai kesucian Allah atau standar moral Allah. Penyesatan dalam pikiran ini tentu terjadi melalui perjalanan waktu yang tidak singkat. Hal ini bisa dipahami kalau kita memandang kisah mengenai Adam dan Hawa dengan kacamata dewasa. Artinya memahami buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, serta buah kehidupan sebagai konsumsi bukan untuk fisik tapi untuk jiwa, di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam hal ini manusia diperhadapkan apakah mengkonsumsi kebenaran yang berasal dari Allah atau suara yang berasal dari sumber lain. Kisah Adam dan Hawa memiliki aplikasi yang konkret, ya, memiliki implikasi dan aplikasi konkret bagi kita di zaman ini, yaitu pikiran kita harus diisi dengan kebenaran. Itu implikasinya. Itu aplikasinya. Di dalamnya kita dapat menemukan panggilan kita sebagai orang percaya untuk menggantikan tempat Adam, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adam gagal atau kalah, tapi Tuhan Yesus menang. Kita pun harus berjuang untuk menang seperti Tuhan Yesus telah menang. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, kamu harus menang seperti aku menang. Yaitu bagaimana menjadi manusia Allah seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Sola Gracia.